kita memuji Tuhan hari ini, kita besarkan nama-Nya. Biarlah segala yang bernafas memuji Dia. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan jadilah kehendak-Mu, biarlah Kau menjadi pusat dalam kehidupan kami. Terima kasih. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center.
Oke, ini adalah minggu terakhir. Minggu terakhir untuk kita tetap berada dalam tema apa yo? Faith of maturity. Iman yang dewasa. Dan gue secara pribadi selama bulan Februari ini belajar banget untuk punya iman yang dewasa. Gue ketemu hal-hal yang mendewasakan gue. Gue ketemu orang-orang yang gue bisa belajar dari mereka tentang kedewasaan. Dan gue puji Tuhan diketemuin sama orang-orang ini gitu. Nah, jadi itu gue. Kalian gimana? Kalau kalian nggak ngalamin, berarti kalian kurang tekun nyarinya berarti ya. Simple. Bukan nyalahin. Berasumsi gitu ya, berasumsi. Karena minggu depan kita akan masuk ke bulan yang baru, ada tema yang baru, maturity and ability. Kita akan belajar banyak macam tentang kemampuan-kemampuan dan kedewasaan. Jadi kita dikasih skill, kita dikasih kemampuan, tapi kita juga harus bertanggung jawab atas kemampuan yang Tuhan berikan gitu. Nanti bulan Maret kita akan belajar tentang itu. Tapi hari ini kita tetap belajar tentang iman yang dewasa. Hari ini gue akan membahas banyak gitu. Atau gue membahas berfokus pada dunia bisnis. Ini pertama kalinya gue bahas tentang dunia bisnis. Nggak salah dong gereja membahas tentang bisnis ya. Nggak salah gereja membahas tentang cinta, tentang apalagi tentang uang, nggak salah, karena untuk menambah pengetahuan, bukan untuk disalahgunakan. Itu perbedaannya. Makanya hari ini kita akan banyak belajar tentang bisnis. Setidaknya satu sisi dari bisnis kita akan belajar dari bapak kita Abraham. Tema hari ini gue kasih judul Jehovah Jireh. Apa hubungannya Jehovah Jireh dengan bisnis? Kita lihat firman Tuhan di Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 9 dulu. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya. Istrinya ini Sarah dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang bersama-sama, yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka sangat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itulah terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ketika terjadi perselisihan antara pihak Abraham dan keponakannya namanya Lot. Abraham yang lebih senior, lebih berumur gitu, lebih tua, mengambil keputusan bijaksana, yaitu supaya dua kepala harus berpisah, tidak boleh ada dalam satu wilayah. Gue inget banget dulu sebelum nikah sama Livi. Jadi kita sebelum nikah nih ada berapa perjanjian gitu. Pokoknya nih ya, sebelum kita menikah nih, ini perjanjiannya gitu. Ada hal-hal yang kita sepakati akan kita lakukan, hal-hal apa yang udah pokoknya kita nggak boleh begini, tapi kita harus begini gitu. Kita sebelum nikah ada melakukan itu. Salah satunya adalah kesepakatan kita adalah ketika kita menikah, kita nggak mau tinggalnya nyampur sama orang tua kita, baik gua sama orang tua gua atau sama orang tuanya Livi. Kita ambil kesepakatan itu. Kenapa? Karena dalam satu rumah kalau ada banyak kepala itu nggak baik.
semuanya akan merasa dirinya lebih benar daripada yang lain. Semuanya akan saling mau kasih komando gitu, mau kasih perintah, mau kasih arahan gitu. Dan yang paling parah kalau ada orang egois gitu. Pokoknya lu harus harus nurut sama kata gua lebih benar dan sebagainya gitu. Kalau mau kayak gitu bisa, tapi kepalanya cuma satu. Kalau lebih dari satu, wah ribut di mana-mana, ribut gitu loh. Makanya kenapa sebelum menikah gue bilang sama Livi kayak gitu. Pokoknya nikah, gue gak mau tinggal bareng sama orang tua salah satu dari kita. Bukannya benci, enggak. Tapi menghindari masalah yang gak perlu. Kecuali kalau salah satu kepala ini, waktu tinggal bareng, salah satu kepalanya bersedia untuk merendahkan diri. Untuk nurut sama kepala yang satu lagi. Nah, kalau kayak gitu masih lebih bisa. Tapi biasanya sulit banget kayak gitu. Apalagi kalau main umur ya. Itu sulit biasanya. Kita bisa lihat, Abraham nggak memperlakukan Lot sebagai salah satu karyawannya. Atau tenaga kerjanya dengan sistem gaji. Jadi kan Abraham ngajak Lot nih. Waktu Tuhan nyuruh Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia ngajak Lot gitu. Tapi Lot ini nggak diperlakukan seperti karyawan. Lu pokoknya bantu gua, ngurusin kambing domba, ngurusin ini segala macam. Nanti gua gaji sebulan berapa. Pokoknya di atas UMR. Gitu. Nggak gitu. Abraham mempersilahkan Lot untuk berbisnis di dalam perusahaan Abraham, katakan gitu. Jadi kan rombongan Abraham punya banyak kambing domba, dibilang itu, punya banyak ternak. Otomatis Abraham tuh punya banyak karyawan. Zaman dulu karyawan kayak gini sebutnya budak. Budak-budak yang ngurusin kekayaannya seseorang. Nah, dalam hal ini Abraham. Nah, gue menyebutnya ini perusahaannya Abraham nih. Ketika ada Lot, Abraham mempersilahkan si Lot, ayo udah lu berdagang juga lah. Lu belajar dari gue, berdagang lah. Akhirnya Abraham dan Lot istilahnya begini. Mereka berada dalam satu PT yang sama. Kalau kita mau ngomong perusahaan gitu. Maksudnya dalam perusahaannya Abraham, ada juga perusahaannya Lot. Tapi masih dalam satu lingkup perusahaan yang sama. Jadi istilah kata, ada dalam satu PT, ada dua perusahaan gitu. Kalau zaman sekarang tuh kan dalam satu PT apa misalnya? PT Rumah Tuhan Sejahtera misalnya. Di sini dalamnya ada perusahaan icip, ada perusahaan treatment alat musik, ada perusahaan nasi kari, soto kari gitu ya. Pokoknya gitu ya, tapi dalam satu PT yang sama. Nah, kayak gitu kurang lebih. Tapi ketika baik Abraham dan Lot sama-sama tambah kaya nih. Lot dan Abraham sama-sama tambah kaya, perusahaannya tambah gede, hartanya bertambah, karyawannya nambah, terjadilah yang namanya perebutan pasar. Jadi Lot punya kambing domba tambah banyak, Abraham punya kambing domba tambah banyak. Resikonya punya kambing domba banyak apa? Kambing domba makanannya rumput. Kalian nggak bisa kasih kambing domba tuh makanannya pakai GoFood gitu, pakai Ciki, nggak bisa. Mereka makannya rumput. Minumnya harus dari sungai zaman itu. Jadi mereka kalau sedang pergi ke satu tempat, mereka akan cari tempat yang ada padang rumput dan sungainya. Nah, kalau orang yang punya ternak, itu nggak mungkin ternaknya itu kayak kambingnya tuh cuma 10, dombanya 2. Enggak. Mereka tuh bisa domba 200, kambing 300, sapi 400, bisa kayak gitu. Itu namanya punya kekayaan dari ternak itu sebanyak itu. Nah, dengan jumlah sebanyak itu, kan otomatis lahan yang diperlukan untuk makan makin gede kan. Belum lagi sapi. Sapi itu kan memamah biak. Memamah biak tuh hewan yang makan terus, tapi belum dicerna. Makan aja terus. Nanti baru dicerna belakangan. Jadi, makanya kenapa kalau kalian belajar tentang biologinya sapi, itu ada bagian dari tubuh sapi, dari perut sapi namanya perut besar. Nah, perut besar itu untuk nampung semua makanan yang dimakan, tapi belum dicerna. Belum masuk usus, belum masuk lambung, sebagainya lah gitu. Itu pelajaran biologi lah. Nah, dengan jumlah ternak yang segitu banyak, baik Lot dan Abraham dalam satu perusahaan yang sama, kan mereka punya rute yang sama ya. Akhirnya tempat yang mereka duduki pun sama. Akhirnya, karyawannya Lot sama karyawannya Abraham, karena pengen
dinilai baik sama majikannya, mereka berusaha cari tempat. Nah, masalahnya adalah mereka mencari tempat yang sama, di posisi yang sama. Karena Lot dan Abraham berada dalam satu perusahaan yang sama. Jadi ketika ketemu tanah atau padang rumput yang bagus, ada sungainya, mereka rebutan. Karena mereka nggak mau ngalah, berantem gitu. Mungkin sampai pukul-pukulan sebagainya gitu lah. Gara-gara mereka semakin kaya, akhirnya terjadi perebutan pasar. Sehingga membuat situasi antara perusahaannya Abraham dan perusahaannya Lot jadi tegang. Jadi kayak musuhan gitu, rebut-rebutan gitu, rebut-rebutan pasar gitu. Hubungan antara pihak Abraham sama Lot jadi kurang baik. Kalau dibiarkan terus, nanti akan terjadi putusnya hubungan persaudaraan. Lot itu anak dari kakaknya Abraham. Ya, Lot anak dari kakaknya Abraham. Jadi Lot ini keponakannya Abraham sebenarnya. Nah, Abraham udah nikah lama, tapi gak punya anak. Terus dia punya keponakan gitu. Sayang Abraham sama dia, langsung diperlakukan kayak anaknya sendiri. Makanya kenapa waktu Abraham disuruh Tuhan pergi dari kampung halamannya, dari Ur Kasdim, si Abraham ini saking sayangnya sama Lot, diajak Lot. Ayo ikutlah, ikut sama gue lah. Gue ajarin bisnis, gue ajarin gini, ajarin. Udah kayak anak lah. Mungkin Abraham juga mikir ya, mungkin gue gak bakal punya anak, mungkin nanti kalau mati warisan gue bakal ke dia. Mungkin Abraham berpikir seperti itu, makanya diajak si Lot ini. Lalu, setelah terjadi perpecahan dalam perusahaan yang tadi itu, yang gembala saling ngerebutin tempat, padang rumput itu, Abraham sebagai orang yang lebih senior, mengajak keponakannya ini ngobrol. Kopdar gitu loh. Kopdar. Jadi kayak meeting berdua. Sekalian kasih nasihat. Nah ini yang gue pelajari dari sifatnya Abraham. Ketika kita punya perselisihan atau mengalami satu tensi gitu, ketegangan sama temen kita, tapi belum sampai yang berat, cuma kayak saling nggak senengan. Coba ketemuan, duduk, ngobrol aja gitu. Makan kayak, minum kayak, di mana, pokoknya ngobrol aja pokoknya. Biasanya nanti bakal ketahuan nih, akar permasalahannya gara-gara apa. Nanti ketemu dan tanpa perlu harus sampai ribut-ribut keras, ribut-ribut berat, masalahnya bisa selesai. Biasanya begitu. Itu yang gue pakai. Itu yang gue jalanin. Jadi, ketika itu Abraham ngajak ngobrol sama Lot. Ini nggak bisa dibiarin nih kayak gini nih. Lama-lama, lu kan ponakan gue om lu gitu. Jadi jangan gitulah, kayak gitulah. Kalau kayak gitu, dikasih nasihat sebagai yang lebih tua. Mungkin si Lot, karena masih muda, dia sedikit membela diri gitu. Loh, kayak lagian kan yang ketemu kan gembala gua dulu, gembala lu tuh, kasih tahu lu, kayak gitulah, mungkin kayak gitu ya. Kalau bahasanya bahasa sekarang. Hasil meeting dari Abraham sama Lot ini adalah Abraham akhirnya memutuskan supaya sama-sama enak nih. Mereka berdua melepas PT-nya, terus bangun perusahaan sendiri masing-masing. Bahasa marketplace-nya tuh, bahasa bisnisnya itu, mereka itu pecah kongsi. Tadinya satu nih, pecah jadi Indomaret, Alfamart. JNE, Tiki. Apalagi sih yang dua-dua gitu. Livi, Cindy, enggak ada hubungan. Ini enggak ada hubungan dua ini. Ya gitu, pecah gitu. Pecah. Leko, Teko, ya kayak gitu. Jadi pecah kongsi istilahnya. Daripada keributan semakin berat. Tapi yang menarik begini, yang menarik. Abraham sebagai orang yang lebih tua, jauh malah kan Abraham omnya. Kalau om, mana ada om sama ponakan beda umurnya dikit ya. Kecuali nikah muda banget gitu, kecuali begitu. Tapi jarang kan. Abraham sebagai orang yang lebih tua, lebih senior, dia itu mempersilahkan keponakannya yang lebih muda ini untuk milih dulu mau cari pasar yang mana. Abraham lebih tua loh. Lalu setelah keponakannya ini milih, baru Abraham akan memilih pasar yang bertolak belakang sama pasar yang dipilih oleh keponakannya ini. Supaya nggak terjadi lagi perebutan pasar atau perebutan
lahan lah, perebutan pasar, ya gitu ya bahasanya. Gue ribet banget ngomongnya. Perebutan karena pasarnya sama gitu loh. Sama-sama di bidang yang ini gitu. Nanti terjadi perebutan lagi. Akhirnya Abraham bilang, udah lu pilih mau yang mana, lu pilih yang itu, gue yang ini. Terserah. Lot akhirnya memutuskan mau pasar yang bagaimana. Dia putusin tuh langsung. Dia putuskan, oke, gue mau yang ini gitu. Dan Abraham itu merelakan keponakannya yang dia sayang banget, yang udah dianggap kayak anak sendiri, biar ya udahlah, tadi mah gue ajak biar bareng-bareng, tapi ternyata makin gede, ya udahlah, pisah deh, pisah aja, pisah. Akhirnya pisah lah mereka berdua, dan Abraham dan Lot sendiri-sendiri, berbeda gitu. Ada kalanya kita merelakan sesuatu yang kita sayang supaya terjadi kelangsungan hidup yang lebih baik. Ada kalanya kayak gitu. Kita mau nggak mau lah, terpaksa lah, udahlah, ya udah. Sebenarnya gue masih sayang tapi ya udahlah. Daripada hubungan jadi nggak baik gitu. Ada kalanya kita harus ngambil keputusan seperti itu. Boleh dibilang Abraham itu mengambil sisa dari Lot. Karena Abraham kan kasih Lot milih dulu kan. Lu pilih dulu gitu. Baru Abraham belakang. Sisanya baru si Abraham yang tentuin mau yang mana gitu. Kenapa Abraham nggak takut bakal rugi gitu kalau Abraham mengambil keputusan setelah Lot? Abraham itu adalah orang yang memanggil Tuhan dengan sebutan Jehovah Jireh. Jehovah Jireh adalah Allah yang menyediakan. Artinya Allah yang menyediakan. Jehovah Jireh. Itu Abraham yang menyebut. Jadi Abraham tuh nggak khawatir sama penghidupan, apalagi bisnisnya. Karena Abraham punya prinsip, semua yang dia punya adalah hasil dari yang Tuhan sediakan. Dia, Abraham ini cuma menjalankan kerjaan yang memang sudah Tuhan sediakan juga sebelumnya. Jadi dia, kerjaan yang dia punya, bisnis yang dia punya dari Tuhan. Jadi mau kayak gimana pun ya dipercaya aja sama Tuhan. Ibaratnya gini, ibaratnya buka bisnis ayam bakar di padang gurun, atau buka bisnis es campur di kutub utara, bakal laku dah kalau emang Tuhan sertain. Jadi Abraham tuh nggak ada kekhawatiran gitu soal harta. Nggak ada kekhawatiran. Tapi yang bikin kagum adalah dari Abraham ini, Abraham itu dengan rendah hati mempersilahkan Lot atau yang lebih muda dulu untuk memilih. Dia persilahkan dulu tuh. Yang mana Lot ini, keponakannya ini, sebenarnya menunjukkan atau merespon dengan sikap yang tidak hormat sama pamannya ini. Kalau seandainya Abraham itu bukan orang Timur Tengah, seandainya Abraham bukan orang Timur Tengah, seandainya Abraham orang Cina misalnya, orang bener-bener kayak orang Indonesia, orang Timur sini, itu kan tradisinya kuat ya. Mungkin kalau dikasih Abraham suruh Lot pilih, ya udah Lot, lu pilih. Kalau lu ke kiri, gue ke kanan. Kalau lu ke kanan, gue ke kiri. Oke, gue pilih ke kiri. Lu jangan kurang ajar. Gue kan lebih tua gitu loh. Hormatin gue dong. Kasih ke gue lagi gitu loh. Enggak om. Om dulu deh om kalau itu. Gitu kayak gitu. Harusnya kan gitu kan. Kalau jadi orang dengan adat ketimuran kan gitu ya. Tapi enggak. Lot merespon dengan sikap yang enggak hormat. Kalau menurut pandangan gue. Harusnya kalau si Lot ini hormat, dia akan membalikkan itu, pilihan itu ke Abraham. Enggak, om yang pilih dulu deh. Saya lebih muda, ngambil yang sisanya aja gitu. Tapi Lot nggak melakukan itu gitu. Lot itu beneran milih duluan gitu. Kurang ajar dia sama yang lebih tua, si Lot ini. Gitu. Tapi ya Abraham yang rendah hati. Karena Abraham yang suruh buat pilih duluan. Jadi Abraham dengan rendah hati mengambil pilihan yang sebaliknya dari pilihan Lot. Cuma cuekin lah soal kelakuannya Lot ini, cuekin. Kita lihat apa akibatnya dari kerendahan hati yang dimiliki Abraham. Dari kerendahan hati yang diambil sama Abraham terhadap Lot ini. Kita lihat, kita lanjutin pembacaannya tadi dari Kejadian pasal 13. Kita baca dari ayat 14 sampai 17. Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 17. Setelah Lot berpisah daripada Abraham,
Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Keren ya? Karena sikap rendah hati dari Abraham, Tuhan malah nunjukin sesuatu yang jauh lebih luar biasa dari itu. Lot hanya mendapat satu bagian kecil dari dunia yang dia pilih. Cuma satu wilayah. Jadi waktu disuruh pilih, diajak naik ke gunung si Lot. Lo pilih mau di mana? Lo pilih. Terus Lot melihat. Lihat, ibaratnya gini. Abram ngajak Lot, lihat nih, ayo lihat satu Jakarta semua. Lo mau pilih yang mana? Lot langsung melihat, wah daerah Pik 2 bagus nih. Yang dekat Chinatown di Pik. Sebelahnya ada tanah bagus. Wah, holy cow gitu. Gue pilih yang itu, misalnya gitu. Nah, Lot cuma ngambil bagian yang itu aja. Cuma bagian yang itu gitu loh. Cuma segitu yang diambil sama Lot. Karena dia memilih sendiri. Sedangkan Abraham, pada dasarnya, nggak disebut memilih tempat karena melihat tempatnya subur. Abraham tuh nggak milih karena, oh, oke, tempatnya gini. Dia lihat semua. Nggak. Abraham tuh ya milih aja gitu. Orang dari awal Tuhan suruh Abraham keluar dari kampungnya juga nggak dikasih tahu kemana. Abraham nurut aja. Tiba-tiba kaya Abraham. Tapi setelah itu yang terjadi adalah Tuhan memilihkan tempat untuk Abraham. Abraham nggak nyari prospekan, Abraham nggak nyari lahan bisnis, tapi Abraham dicariin prospekan sama Tuhan. Itu lain. Lot itu memilih sejauh matanya bisa melihat. Sedangkan Abraham dipilihkan Tuhan tempat sejauh mata Tuhan melihat. Jadi kalau mau diadu, sejauh mata Lot itu semana sih gitu. Tapi Tuhan pilihin menurut pemandangannya Tuhan. Lot cuma memilih lembah Yordan untuk berbisnis dan penghidupan. Tapi Abraham, kalau kita baca ayatnya tadi, untuk Abraham dibilang gini, seluruh negeri yang bisa dilihat sama mata Abraham akan diberikan Tuhan. Kalau kita bisa naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kita ngelihat gitu ya. Sejauh mata kita bisa ngelihat, firman Tuhan bilang gini, seluruh negeri itu akan dikasih Tuhan. Bayangin, Lot itu milih sendiri. Oke, gue mau yang itu deh, kecil. Tapi ketika kita berserah sama Tuhan, Tuhan suruh kita lihat. Coba lihat, lu lihat semua kan. Nah, itu semua buat lu. Bayangin, Tuhan menjanjikan itu karena Abraham udah berserah aja sama Tuhan gitu. Dia nggak mikirin yang lain gitu. Prinsipnya aja dia, Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Ya udah, Abraham kerja aja. Selebihnya Tuhan yang menyediakan. Makanya dia nggak khawatir. Mau lembah terbaik diambil sama Lot kayak nggak peduli. Tuhan mampu kok bikin padang gurun langsung banyak pohon-pohon, banyak rumput-rumput, banyak air. Tuhan mampu. Makanya Abraham nggak khawatir. Jadi, perbedaan keduanya antara Lot dan Abraham adalah Lot bekerja dengan melihat prospek dan potensi. Sedangkan Abraham menciptakan prospek dan potensi dalam penyertaan Tuhan tentunya ya. Beda banget kan? Yang satu, dia ngelihat prospek nih. Makanya dia ke sana. Satu lagi, wah nggak ada prospek, bikin Lain banget. Abraham punya kemampuan itu buat menciptakan prospek dan potensi. Dikasih sama Tuhan tentunya. Di ending ayat yang tadi kita baca, ayat 17. Tuhan sampai ngomong gini sama Abraham. Bersiaplah. Jalani
Dibilang gitu. Abraham cuma menetap, Abraham cuma menunjukkan kerendahan hatinya, menunjukkan sikapnya dia sebagai orang yang takut akan Tuhan dan sebagai orang yang lebih tua harus lebih bijaksana. Dan Tuhan pilihin tempat, setelah itu Tuhan bilang gini, Abraham, siap-siap. Ketika Abraham udah siap, dibilang lagi, jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Menurut panjang dan lebarnya. Artinya, ada jaminan long-term business dari Tuhan. Ketika kita berserah sama Tuhan. Tuhan yang menyediakan itu semua. Jehovah Jireh itu di situ pengertiannya. Ketika kita jalanin berserah sama Tuhan, wah ada long term. Nggak tahu bentuknya kayak apa. Tapi ketika kita jalani, udah tiba-tiba ada penyertaan Tuhan aja. Ada berkat Tuhan aja yang kita nggak pernah sangka-sangka. Sebuah teladan dari Abraham yang akhirnya membuat Abraham sampai disebut-sebut Bapa orang percaya. Dari nama Abram, Bapa yang agung artinya, menjadi Abraham, Bapa segala bangsa. Gara-gara orang ini, segala bangsa itu respect sama orang ini. Dia punya iman yang kuat, dia punya ketaatan yang kuat, dia punya kerendahan hati yang besar. Akhirnya Abram jadi contoh sebagai kayak patokan manusia yang Tuhan itu bisa berkenan. Makanya kalau kita mau belajar tentang bisnis, bisa dilihat dari bagaimana sikap hatinya Abraham ini. Dia nggak khawatir, dia percaya Tuhan sediain. Ya was-was oke lah, tapi jangan sampai terlalu khawatir. Mungkin di sini ada yang lagi kebingungan sama bisnisnya, ada yang lagi bingung gitu. Apalagi masih pandemi nih, udah setahun, udah ulang tahun ini COVID udah ulang tahun. Usianya udah mungkin sekarang udah 1,5 tahun kali ya. Nggak lama lagi akan ulang tahun yang kedua tahun. Semoga nggak panjang umur COVID ini. Kerjaan itu nggak sebanyak sebelum pandemi. Wah, kalau sebelum pandemi, istri gua tuh bisa senengnya hura-hura banget gitu kalau udah akhir tahun gitu. Capek dan hasilnya tuh bisa seimbang gitu loh. Capek sih, bangun jam 2 pagi, ngejob jam 3, pulang jam 8 malam. Begitu bisa berlanjut setiap minggu. Kadang-kadang ada yang 2 hari nonstop kerja. Wah, capek banget. Tapi setelah ngejob, penghasilan yang didapat tuh bisa kita bilang tuh kayak gua nggak nyesel capek-capek kemarin. Ketika pandemi, waduh, semua orang ngalamin hal yang sama. Semua orang ngalamin hal yang sama. Ampun semua, hancur kerjaan semua. Karena hancur, akhirnya jadi sebuah kesempatan buat kita introspeksi diri. Kita udah punya sikap hati yang benar belum sih? Kok kita sampai ngeluh ketika kerjaan gak ada? Kan kerjaan dari Tuhan. Kenapa kita harus takut kerjaan sama penghasilan? Gue pernah bilang sama istri gue begini. Kalau seandainya Tuhan gak kasih kamu job lagi make up, Tuhan gak kasih job gue lagi sebagai fotografer, emangnya Tuhan gak mampu berkati kita dari job yang jauh berbeda dari job yang biasanya kita ambil? Tuhan mampu. Tugas kita itu mengucap syukur dan berserah. Terus lakukan apa yang menjadi iman kita, lakukan apa yang menjadi tugas kita sebagai anak Tuhan. Gak usah khawatir, Tuhan tuh punya lebih dari 1 miliar cara untuk memberkati kita. Kerjaan setelah pandemi itu nggak sebanyak sebelum pandemi. Sekarang ketika udah setahun pandemi berjalan, pas ada kerjaan, semua pada perang harga. Dimurah-murahin semua. Didiskon-diskonin. Wah, perang ini, perang itu, pokoknya harga tuh bisa dimain-mainin gitu. Begitu dapat klien dari hasil perang harga tadi tuh, dari udah didiskon, kliennya membuat aturan ini itu terkait pandemi. Kalian bayangin, Novi kemarin udah merasakan rasanya hidungnya dicoblos. Bayangin kamu melakukan itu setiap minggu. Seminggu 2 kali. Bayangin hidung, kalau yang enak nggak apa-apa. Tapi ada yang kasar. Kadang-kadang dicolok hidung tembus sampai kuping gitu, keluar masuk lagi, maaf gitu. Ada yang kayak gitu. Gak mungkin juga sih, gak mungkin gitu. Tapi bayangin gitu, mulai dulu nggak gini, dulu kerja mah kerja aja, take it or leave it gitu. Dulu bisa sombong kayak gitu, sekarang nggak bisa. Banyak orang yang takut ketularan.
Akhirnya dibuatlah aturan. Kalau mau dapat job ini, harus di swab dulu ya. Paling cepat itu H-3. 3 hari sebelum ngejob. Terus hasilnya harus difoto. Terus belakangan ada aturan baru, yaitu ketika di swab harus divideoin. Wah gila, udah mulai aturan tuh udah mulai aneh-aneh gitu. Lama-lama ini bukan aturan, oke kamu harus swab minimal H-3, harus divideoin, dan yang nyolok saya gitu. Lama-lama klien ada kayak gitu kali, buat bukti gitu, biar nggak ada yang bohong. Mungkin gitu. Kadang aturannya nggak masuk akal. Vendor-vendor disuruh protokol kesehatan yang lengkap, masker udah double, sarung tangan udah di swab. Ada aja orang yang lain datang-datang nggak pakai masker, ada aja gitu. Jadi peraturan hanya untuk vendor gitu, seakan-akan kayak gitu. Dan itu dialamin. Kalau mau ngedumel, kalau mau mengeluh, banyak yang mau kita keluhin gitu. Banyak yang mau kita takutin dari masa-masa pandemi gini. Tapi toh, kerjaannya tetap mesti dijalanin kan. Supaya ada ketersediaan makanan di rumah. Walaupun ada aturan gak masuk akal, ada aturan yang aneh-aneh. Toh tetap dijalanin. Mau gimana? Kalau nggak bisa jalan. Akhirnya ya udah. Mau terpaksa kayak nggak terpaksa, mau sedih nggak sedih, harus dijalani. Mau capek nggak capek, harus dijalani. Yang kerja semuanya tuh stres karena kondisi kok begini amat. Gitu. Gue udah dengar banyak orang yang dipecat. Masih enak sih yang dipotong 50% gaji, 25% masih enak, tapi ada yang dipecat. Ada orang yang ketika dikasih info kalau dia itu ternyata positif COVID, diusir keluar dari kosan. Sampai tidur di pinggir jalan udah kayak gembel gitu loh. Ngeliatnya sih kasihan banget gitu, tapi ya gimana, ini kondisi yang ada gitu. Kalau udah dapat kerjaan nih, lagi tadinya sulit terus dapat kerjaan, ngedumel sih sama kerjaannya, mungkin harganya terlalu murah atau yang kasih kerjaan orangnya tuh ribet banget. Tapi kalau kerjaannya nggak diambil, ntar nggak bisa makan. Dan banyak macam lainnya. Pergumulan tentang penghidupan itu banyak banget. Kita mau komplain, mau apa, bisa gitu. Tapi kita lagi dilatih Tuhan untuk merendahkan diri. Kita lagi dilatih Tuhan untuk tetap teguh sama pengharapan kita. Rendah hati aja pokoknya. Rendah hati. Kita ikutin. Kira-kira Tuhan mau bawa kita kemana. Kalau mau ngedumel, banyak lah yang mau kita dumelin. Doa mah jalan terus. Baca Alkitab jalan terus. Tapi kok kayak gitu kan. Gue doa, gue baca Alkitab, tapi kok apa yang gue doain, gue minta diberkati, kok nggak diberkati. Kok orang lain lebih diberkati. Kok yang itu nggak doa, yang malas doa, malah lebih kaya dari gue. Akhirnya kita mulai ngebanding-bandingin hidup kita sama orang lain. Mulai ada iri hati sama orang lain. Seolah-olah, Tuhan itu jahat, jangan-jangan Tuhan itu nggak ada. Mulai muncul pikiran-pikirannya, pokoknya gitu. Banyak banget yang keluar, bergumul, bergelut di kepala kita, di hati kita, kadang-kadang di fisik kita juga. Akhirnya ada juga yang menjadi sebuah keributan dalam rumah tangga. Banyak lah, banyak. Dan dibilang katanya waktu di kasus COVID ini angka perceraian lumayan naik nih. Gue cuma mau kasih tahu gini. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Gue udah pernah bilang, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau sampai hari ini, gue dan istri lihat kayaknya hidup kita belum indah nih. Kayaknya masih tegang-tegang. Oh, berarti belum waktunya. Kerja terus. Usaha terus. Kalian yang udah berjuang bukan cuma dengan tekun bekerja, tapi juga mempertahankan iman kalian di kondisi sulit sekarang ini. Dengerin baik-baik nih, kabar baik ini. Pandanglah sekelilingmu, kata Tuhan. Pandanglah sekelilingmu. Kita disuruh ngeliat sekeliling. Perhatikan dari tempat kita berada sekarang. Dari kondisi kita yang sekarang ini, apapun kondisinya. Perhatikan timur, barat, utara, selatan. Perhatiin, pandangin sekeliling kita. Dikatakan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Tuhan udah ngomong kayak gitu.
Semua prospek yang terlihat sama mata kita akan diberikan Tuhan sama kita. Bukan karena kita jago, bukan karena kita hebat. Tapi karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia yang bilang, burung di udara yang kagak ngantor, kagak macul, kagak narik beca gitu. Itu dipelihara Tuhan, ada aja makanannya buat dia. Apalagi kita manusia yang tiap hari terus berharap sama Tuhan. Kita nggak tahu nih besok gimana nih. 2 hari lalu, gua sama istri tidurnya nggak tenang. Kebangun tengah malam karena hujan badai, kita sampai kaget. Karena kita berasa di apartemen kita goyang, kita kira gempa. Gua sih udah nyenyak. Gua udah nyenyak. Livi yang bangunin gua. Yang goyang ya yang. Gua bangun, nggak ada musik perasaan, nggak ada musik, kenapa goyang? Ya udah keluar lah. Akhirnya si Livi pakai teknik gua. Jadi di situ ada tempat rice cooker lagi direndam air. Dia liatin tuh air. Airnya nggak goyang, berarti nggak gempa gitu. Ternyata anginnya kenceng banget. Jadi kita nggak tahu nih. Dan besoknya kita dengar kabar ada rumah roboh gara-gara badai semalam, ada atap hancur, dengar-dengar ada daerah di mana gitu yang ada tempat ibadah yang lumayan kena imbasnya juga parah. Kita nggak pernah tahu besok bakal ada apa, pohon jatuh ya. Kita nggak pernah tahu besok bakal hujan, besok bakal panas, besok bakal makan nasi sama kecap, atau besok bakal makan nasi pakai siobak. Nggak tahu. Tapi Tuhan bilang gini, janganlah kamu khawatir atas apapun yang hendak kamu makan, apapun yang hendak kamu pakai. Burung di udara yang nggak nanam, nggak kerja, Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang yang nggak ngapa-ngapain, didandanin Tuhan segitu bagusnya. Apalagi kamu umat manusia yang Tuhan, gara-gara lu, Tuhan rela buat mati, buat kita. Itu yang Tuhan janjiin. Iya takut. Tapi Tuhan bilang, jangan sampai khawatir. Untuk apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu pakai. Kita berusaha untuk nggak bersungut-sungut. Orang Israel gara-gara selalu bersungut-sungut. Jadinya, keliling padang gurun 40 tahun. Padahal cuma berapa minggu nyampe ke tanah perjanjian. Tapi gara-gara bersungut-sungut terus. 40 tahun keliling. Kecewa sama keadaan boleh. Kecewa. Ya, yang lain lebih kaya dari gua. Padahal gua lebih rajin doa. Gua lebih taat sama Tuhan. Tapi ini orang yang gak percaya Tuhan kok lebih diberkati. Kecewa boleh sama keadaan. Boleh aja. Tapi jangan sampai bersungut-sungut. Nanti kita bakal muter terus di area yang sama. Bersungut-sungut lagi. Nggak keluar dari situ terus. Nggak keluar. Gara-gara apa? Bersungut-sungut. Bersungut-sungut terus. Bersungut-sungut itu ya kayak gitu. Ngebanding-bandingin. Kok bisa ya dia kayak gitu? Kok gue enggak ya? Kapan ya gue kayak gitu? Kenal kapan ya gue begini? Itu bersungut-sungut. Mengimpikan nggak apa-apa. Tapi kalau sampai kayak mau segera memaksakan kondisi, itu yang bahaya. Kita akan muter di situ terus. Berjuang dan berusaha seperti Yakub ketika bergulat dengan Tuhan. Yakub pegang langsung, dipeluk kakinya biar dia nggak bisa gerak. Dalam Kejadian pasal 32 ayat 26, Yakub bilang gini, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Kita harus sadar, yang mampu memberkati, yang mampu memberikan berkat yang sejati dan yang benar cuma Tuhan. Nah, kita udah tahu nih yang mampu memberkati kita dengan berkat yang benar, dengan berkat yang tulus, bukan berkat yang menjatuhkan. Kita pegang, kita jangan lepasin. Sebelum Tuhan memberkati kita, jangan harap gue lepas pegangan ini. Jangan harap gue lepas pengharapan ini. Itu harusnya kita punya mental seperti itu. Makanya Matius 6 ayat 33 bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, dan semuanya yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Beli mobil baru, beli rumah baru, baju baru, jalan-jalan ke luar negeri, itu enggak yang esensi. Yang esensi adalah cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru tuh, yang tadi gue sebutin, akan ditambahkan. Berarti materi, semua berkat-berkat itu
itu adalah sebuah hal yang ditambahkan. Itu adalah sebuah bonus. Artinya, dapat nggak dapat, sebenarnya kita nggak rugi. Begitu. Kita belajar untuk mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lainnya itu bakal ditambahkan sama Tuhan buat hidup kita. Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Amin.